Materi kita nggak akan banyak, tapi kita akan lebih banyak prakteknya nanti ya. Oke, saya diberikan amanah untuk mengisi kuliah daring studi pustaka terkait dengan bagaimana penggunaan SIM SKPM gitu ya. Tapi sebelum ke arah ke sana, saya biasanya memberikan pengantar bahwa orang yang memasuki tugas akhir, terutama kalau sudah studi pustaka itu akan memasuki dunia orang dewasa, kira-kira gitu. Jadi saya memberikan selamat kepada teman-teman yang sudah ikut akselerasi, selamat menjadi dewasa. Tapi ciri-ciri menjadi dewasa itu apa? Yang pertama tidak dikuliahi tapi berkreasi. Jadi ketika Anda nanti mengambil studi pustaka, kolokium, dan skripsi itu sudah tidak lagi Anda ikuti kuliahi gitu. Justru sudah mulai berkreasi dengan tulisan Anda sendiri, hasil karya sendiri. Jadi, studi pustaka yang Anda hasilkan itu adalah hasil kreasi Anda sendiri. Jadi bukan melalui proses dikuliahi. Kuliah sekarang ini kan hanya menjelaskan aspek teknis, aspek SOP dan sebagainya. Tapi bagaimana meramu sebuah kalimat, meramu menjadi sebuah paragraf, meramu menjadi sebuah kerangka pemikiran yang akan menjadi, studi riset kalian, itu adalah bagaimana Anda berkreasi, dan itu salah satu ciri, kalian menjadi dewasa adalah kemampuan untuk berkreasi. Yang berikutnya adalah tidak diberi ilmu, tapi menyumbang ilmu. Jadi, eee, Anda ketika memasuki dunia tugas akhir, studi pustaka, kolokium, dan skripsi itu bukan lagi Anda diberi ilmu, "Oh iya teori gender itu begini, teori penyuluhan itu begini, teori, komunikasi itu begini, teori pengembangan masyarakat itu begini, dan seterusnya." Tapi Anda menyumbang ilmu. Menyumbang ilmu dari mana? Dari Anda membaca jurnal. Jadi dengan Anda membaca jurnal, itu Anda akan, "Oh ya, ternyata temuan-temuan yang sudah di luar sana, ada kaitannya antara pengembangan masyarakat dengan variabel-variabel ini." Terus Anda menemukan lagi tulisan yang lain pengembangan masyarakat dengan variabel B. Lalu Anda gabungkan tuh, variabel itu menjadi sebuah ilmu baru. Jadi output yang Anda hasilkan dari studi pustaka bukan hanya sekedar laporan, tapi itu adalah menyumbang khasanah keilmuan baru yang sudah Anda temukan, gitu. Jadi ini salah ciri dewasa yang berikutnya, gitu. Berikutnya adalah tidak diberikan tugas, tapi mendisiplinkan diri. Maksudnya apa? Penyelesaian studi pustaka itu kita sudah jadwalkan, 12 minggu untuk akselerasi, tapi untuk reguler kita jadwalkan 14 minggu. Nah, penyelesaian tugas itu bukan Anda diberikan tugas, oh ya setiap minggu, dosen pembimbingnya ngasih tugas ke Anda, eee, menyelesaikan harus selesai membaca 4, jurnal misalnya, enggak. Tapi Anda sendiri yang mendisiplinkan. Jadi, kapan Anda harus membaca jurnal, kapan Anda harus membaca, mencari literatur, bagaimana caranya mencari literatur yang benar. Nah, itu Anda mendisiplinkan diri. Kapan Anda harus mulai menyempatkan menulis gitu, dengan berbagai kesibukan online yang Anda alami, Anda punya kesempatan untuk mendisiplinkan diri. Jadi, eee, dosen hanya memberikan bimbingan saja, tidak memberikan tugas lagi gitu ya. Berikutnya adalah tidak percaya itu otoritas, tapi percaya data. Percaya otoritas itu seperti percaya katanya gitu. Oh katanya si A, begini, katanya si B begini, bukan. Jadi ketika Anda sudah dewasa, oh ya faktanya bagaimana? Datanya bagaimana? Nah itu ketika memasuki dunia, eee, studi pustaka, dunia kolokium, dan dunia skripsi, bukan lagi Anda, "Oh, kata dosen pembimbing saya begini," gitu. Itu tidak. Itu kalau Anda belajar MPS itu kan ada ya, tahapan fakta ilmiah kan, menurut otoritas, menurut, fakta yang tidak berdasarkan data. Nah, teman-teman di sini harus sudah mulai, eee, percaya atas data gitu ya, bukan atas otoritas orang tertentu. Ini ciri ketika menjadi dewasa. Berikutnya tidak mendengarkan tapi berbicara.
selama ini mungkin Anda kuliah online, mendengarkan dan seterusnya. Tapi ketika Anda sudah memasuki dunia studi pustaka, sudah memasuki dunia kolokium, sudah memasuki skripsi, Anda saatnya berbicara gitu ya. Oh, ini gagasan saya. Anda sampaikan ke dosen pembimbing. Saya misalnya mungkin Putri Gayatri misalnya karena selama ini aktif di kegiatan tentang perkawinan anak misalnya. Oh ya, saya punya pengalaman empiris bahwa terkait dengan perkawinan anak seperti ini, dan teorinya begini. Maka riset saya inginnya seperti ini. Nah, Anda sudah tidak lagi banyak mendengarkan orang lain, tapi Anda sudah mulai menyampaikan gagasan Anda. Apalagi nanti saat kolokium gitu ya. Saat kolokium itu Anda sudah mulai menyampaikan gagasan Anda kepada teman-teman Anda maupun kepada mahasiswa di luar KPM. Jadi saatnya Anda sudah mulai berbicara. Nah, untuk itu maka Anda sudah mulai belajar untuk bagaimana menyampaikan gagasan dengan jelas, bagaimana menyampaikan membuat PowerPoint dengan baik, bagaimana menyampaikan ide dengan kuat, didukung oleh fakta-fakta empiris yang baik seperti itu. Jadi harus mulai belajar. Terus belajar juga berbicara secara formal. Dalam kolokium itu tidak bisa lagi gitu ya. Kita bicara lo gue misalnya gitu ya. Itu sudah nggak bisa lagi. Ini yang bisa kita sampaikan bahwa menjadi dewasa itu ada prosesnya. Nah, ini ketika Anda melalui tugas akhir, inilah hal-hal yang harus Anda kuasai. Nah, berikutnya adalah tidak berhubungan dengan dosen tapi dengan kolega. Artinya apa? Ya, saat ini Anda meskipun dosen itu sebagai statusnya dosen, tapi suatu saat dia akan menjadi kolega Anda gitu ya. Teman sekantor Anda bisa jadi gitu dan seterusnya. Jadi mulai ke arah hubungan yang berbeda gitu dengan dosen. Nah, ini satu tips saja gitu ya buat Anda. Catat semua aktivitas proses pembimbingan di SIM SKPM meskipun belum direspon oleh dosen pembimbing. Kenapa? Karena syarat kelulusan dari studi pustaka itu saya nggak tahu oleh Bu Eka sudah disampaikan atau belum. Jadi kalau kita bicara syarat kelulusan studi pustaka, gitu ya. Saya mencari presentasi saya ya terkait dengan ini itu belum ketemu ya. Syarat lulus studi pustaka yang pertama, ini penting ya, dan biasanya orang gagal di sini. Biasanya misalnya nilainya dapat A, nanti kita turunkan menjadi AB. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat dari lulus ini. Misalnya syarat pertama adalah kartu kendali jumlahnya minimal 6. Maksudnya apa? Proses pembimbingan Anda dengan dosen pembimbing itu sebanyak minimal 6 kali secara online. Jadi misalnya apakah video call grup atau video call melalui WA misalnya, atau melalui Zoom, atau melalui Google Meet. Nah itu untuk di zaman pandemi sekarang itu dihitung sebagai proses pembimbingan. Nah, apa yang terjadi dalam pembimbingan itu Anda tuliskan di dalam SIM SKPM di kartu kendali. Jadi kalau komunikasi ada menu ya, menu sebentar saya share lagi. Salah. Saya share di sini. Ini SIM-nya udah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, ya. Saya pakai siapa ya? Oh, meskipun dia nggak jadi akselerasi, saya pinjam usernya Lulu. Nah, ini ada menu registrasi, ada menu komunikasi, kartu kendali, literatur summary, naskah, dan topik SP peminatan. Jadi, menu komunikasi, ini saya jelaskan, itu adalah menu bagaimana Anda berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Gitu. Sementara kalau menu kartu kendali atau control card itu adalah menu di mana Anda melakukan pembimbingan. Beda ya, berkomunikasi dengan melakukan bimbingan. Jadi
melakukan bimbingan Anda catat di control card. Lalu literatur summary itu menu di mana Anda menuliskan atau mengusulkan artikel jurnal yang harus Anda ringkas, yang Anda usulkan untuk diringkas. Lalu naskah ini adalah untuk upload terakhir gitu ya kalau Anda sudah selesai. Jadi menu-menu ini Anda harus cek apakah ada kendala atau tidak. Misalnya saya logout dulu pakai user saya lagi. Di sini saya sebagai dosen, maka saya sudah menjalin komunikasi dengan Firly. Nah, seperti ini. Firly ada di sini orangnya? Ada, Pak. Oke, ya saya sudah mencoba menu komunikasi untuk Firly, mengirimkan pesan. Nah, Firly ini dosen pembimbingnya kalau nggak salah Bu Dwi Retno ya, Hapsari. Iya. Ya, ini komunikasi. Jadi Anda ingin menyapa dosen Anda, ingin menjadwalkan bimbingan dan sebagainya, bisa melalui menu ini. Itu komunikasi. Berikutnya adalah menu kartu kendali. Nah, menu kartu kendali ini adalah menu di mana kita melakukan bimbingan. Firly sudah bimbingan dengan Bu Eno? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, kalaupun belum, sekarang lagi online untuk pakai laptop enggak? Ya, lagi pakai laptop. Oke. Bisa buka SIM SKPM? Oke, bentar. Oke, sekarang saya minta Firly untuk buka SIM SKPM lalu mengisi kartu kendali. Ini terkait dengan tadi syarat lulus yang pertama. Ya, syarat lulus pertama adalah mengisi kartu kendali minimal selama 1 semester itu 6 kali. Jadi silahkan coba Firly share screen-nya untuk mencoba apakah ada kendala atau tidak untuk bimbingan menuliskan hasil bimbingan di kartu kendali. Coba silahkan. Oke, aku share screen ya, Pak. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah lihat? Ya, Ili. Ini aku coba ke Pak Siwi ya. Ya, ini kalau bentar pelan-pelan dulu. Oke, Total Pak. dulu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa punya bimbingan 2 orang, itu ada pilihan dosennya. Jadi di sini pilihan dosen adalah Bu Dwi Retno Hapsari dan saya sendiri. Nah, saya itu bukan sebagai dosen pembimbing, hanya untuk menguji sistem ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, silakan coba Firly kirim ke saya untuk kartu kendali. Pura-puranya sudah bimbingan. Nah, klik, pilih bimbingannya adalah hari ini. Belum. Nah, selesainya jam berapa? Misalnya tempatnya adalah Zoom meeting. Oke. Lalu topiknya membahas nanti ini bahasa formalnya teman-teman yang menyusun ya. Ini bahasa sederhananya saja membahas topik dan judul studi pustaka misalnya. Simpan, Pak. Ya, simpan. Nah, oke. Terus sekarang stop share dulu. Oke, saya akan share screen dari saya. Hasilnya seperti apa? Saya refresh. Sebentar. Nah, ini sudah ketemu. Udah muncul kan? Gitu. Nah, teman-teman yang ada kendala nanti kita coba praktekkan langsung. Jadi, misalnya saya sebagai dosen Firly pembimbing
Oh, ternyata topik yang dibahas ini tidak mendetail. Masih ada yang belum lengkap dituliskan dari hasil bimbingan misalnya. Maka saya bisa klik edit. Tapi kalau nggak ada, saya cukup ACC aja. Atau saya ini sedikit amat langsung saya hapus aja gitu. Jadi selama belum di ACC oleh dosen pembimbing, maka itu belum dihitung sebagai satu kali bimbingan. Makanya pesan saya tadi adalah tetap tuliskan semua aktivitas bimbingan dan sebagainya di dalam SIM SKPM meskipun belum di-ACC oleh dosen pembimbing. Jadi terus saja diisi. Kenapa? Karena nanti kami akan yang mengingatkan gitu. Oh ya, dosen ini belum menjawab kartu kontrol kendali gitu, kartu kendali dan seterusnya gitu. Nah, sekarang di sini ada tadi sebentar. Ada Rifda ada kendala. Mungkin bisa ditayangkan kendalanya ada di mana? Silahkan. Maaf Pak, untuk communication-nya udah bisa Pak. Tadi saya coba, tapi emang agak lama gitu Pak ke submit-nya. Tapi kemarin kan sempat kayak gitu juga Pak, tapi di bagian control card. Nah, untuk bagian control card itu Pak, saya kan kemarin isi. Terus kan pas simpan itu susah banget kan submit-nya. Akhirnya ngeklik, akhirnya sekarang kayak ke copy banyak gitu Pak, dan nggak bisa dihapus itu ya Pak dari sayanya. Iya, jadi mahasiswa tidak bisa menghapus, hanya dosen pembimbing yang bisa menghapus. Rifda, dosen pembimbingnya siapa? Halo, Rifda, dosen pembimbingnya siapa? Kalau Rizka, kendalanya di mana, Rizka? Ini sih Pak, tadi ketika disimpan muncul error Pak. Tapi tadi saya nanya ke Shaila di refresh masuk sih Pak. Di tampilannya ya. Oke, dosen pembimbing siapa? Bu Heru. Oh, Bu Heru. Oke. Nanti saya akan cek dulu gitu ya error-errornya itu. Tapi tolong di refresh kalau ada kendala. Jadi itu ya, syarat lulus yang pertama adalah bimbingan secara online, bukan komunikasi ya, bimbingan secara online itu minimal 6 kali selama 1 semester. Nah, saran saya, tips dari saya sebagai pengelola Sri Pustaka secara online ini sejak lama, kalau bisa diselesaikan di semester UTS gitu. Jadi UTS itu tiap minggu konsultasi online, sehingga Anda nanti ketika UAS tinggal fokus untuk membuat tulisan yang lebih rapi dan seterusnya gitu. Jadi kendalanya itu bisa Anda lakukan. Jadi syarat lulus yang pertama. Syarat lulus yang kedua adalah jumlah artikel yang diringkas minimal 12. Oke, Putri Gayatri ada kendala. Mau share screen kendalanya? Boleh Bapak. Oke, saya silakan. Izin share screen ya Pak. Ini apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Iya, tadi udah coba isi kemarin hari Kamis. Nah, ketika ngisi jamnya, terus tiba-tiba menghilang. Ini pakai gitu, browser Pak. apa ya? Saya pakai Mozilla Firefox Pak. Tuh, Kalau langsung tadi, menghilang. Kalau tadi yang Rifda pakai browser apa? Mozilla juga Pak. Nah, setelah disimpan tidak bisa dan ininya jamnya menghilang Pak. Ya, itu karena tidak lengkap isiannya. Ininya diisinya tidak bisa diisi Pak. Nah, itu harus ada pilihannya sih. Coba kalau pakai Google Chrome. Oh, saya coba pakai Google Chrome ya. Ada nggak? Nah, saya coba Pak. Oh, browser juga ini ya berpengaruh ya Pak? Ya, kalau saya di Safari itu nggak muncul tuh template tanggalnya, itu pilihan tanggal. Nah, ini karena itu tadi kita pakai bahasa pemrograman yang baru, yang benar-benar baru.
jadi ya kita ada kendala dari beberapa sistem gitu. Baik, Pak. Saya coba isi. Ini ya, Pak. Saya coba Ya, isi yang lagi. penting tadi, nah itu udah muncul kan pilihannya. Oh iya. Ini ya, Pak. Jadi klik yang pojok kanan, jangan diketik. Oh, klik yang pojok kanan. Ya. Oke. Nah, pilih aja. Terus jam juga sama. Gimana mau ke bawah caranya ya, Pak? Oh iya bisa, Za. Ke bawah ya, tinggal digeser ke bawah. Oh iya. Jadi sebisa mungkin itu isian yang bisa dipilih ya, jangan diketik. Karena dia kalau formatnya tidak sesuai, dia nggak mau. Baik, Pak. Oke. Seperti ini ya, Pak. Oh ya, ini kalaupun uji coba, nanti terkirim ke dosen pembimbing loh ya. Oh, baik, Pak. Oh, seperti ini ternyata jadinya, error ya. Pak. Oh ya, coba di refresh. Oh, tapi sudah Nah, terdata muncul ya, Pak? kan? Ya, data ini akan terkirim ke dosen pembimbing buat yang nyoba. Jadi sudah ada ya. Jadi ketika ada kendala, solusinya seperti itu. Nah, kita akan perbaiki. Yang penting kita bisa muncul dulu. Baik. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke. Selanjutnya adalah ketika syarat yang kedua lulus adalah Anda harus meringkas artikel minimal 12 kali. Artikel itu kan ada jurnal, ada monografi, ada skripsi, tesis, disertasi. Itu atau ya, bukan skripsi sendiri, disertasi sendiri, tesis sendiri. Tapi kemarin saya tidak mengikuti kuliah Bu Eka gitu ya. Apakah itu masih boleh atau enggak gitu ya. Kalau skripsi, tesis, disertasi itu maksimal 2. Jadi pilihannya misalnya disertasi 2, tesis 2 atau skripsi 2, atau skripsi 1, tesis 1, atau tesis 1, disertasi 1. Jadi 2 itu maksimal kalau teman-teman mau ngambil itu. Nah, syarat berikutnya adalah jumlah jurnal yang harus Anda ringkas, jumlah artikel. Nah, itu Anda tulis di sini. Nah, ini sama, ada isiannya gitu ya. Judulnya apa, lalu pembimbingnya, penulisnya siapa, tipe tulisannya apa, dan seterusnya. URL-nya mana, doi-nya apa. Ini ada pilihannya, cetak apa elektronik. Tahunnya Anda isi gitu ya. Nah, dari sini Anda bisa tahu jurnalnya nanti akan tercatat secara sistem minimal 12 tadi. Jadi secara periodik Anda usulkan artikel yang Anda temukan untuk Anda tuliskan di sini gitu, agar tercatat oleh sistem. Misalnya Anda, sebentar, ini saya cari sebentar, ini harus geser dulu ya. Bentar. Misalnya mencari jurnal di sini. Lalu kita cari perkawinan anak misalnya. Nah, ini akan ketemu jurnal banyak. Kemarin Bu Eka mungkin mensyaratkan bahwa minimal 5 tahun terakhir. Kita klik aja 2019, 2020. Sebentar, ini masih proses. Terus, tadi perasaan muncul banyak tadi ya tahunnya. Bentar, saya hilangkan dulu ini.
Sebentar, ini mengalami gangguan. Ternyata sih. Oke, misalnya ini tahun 2019 sama tahun 2020 lah ya. Topiknya terkait dengan perkawinan anak. Nah, di sini akan sudah muncul nih pilihan-pilihannya. Nah, misalnya ini. Udah kelihatan ya artikel-artikelnya ya. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Ya. Misalnya kita ketemu eksistensi dispensi perkawinan terhadap pelaksanaan yang menarik apa ya? Nah, ini misalnya perkawinan usia anak di desa Pematang. Kita cari artikelnya. Kita klik, nanti akan muncul artikelnya. Kok nggak muncul? Kok nggak ada? Wah, ini. Oh, ini jurnalnya. Padahal sudah. Oke, kita cari yang misalnya tinjauan yuridis lah, secara undang-undang. Jadi Anda kan cuma diminta untuk 12 kan. Ini tahun 2019 saja di 5 tahun terakhir. Ini tahun 2019 saja ada 4.000. Tahun 2020 ada 4.000-an gitu. Ternyata banyak yang menulis terkait dengan perkawinan anak misalnya. Sebentar, ini belum muncul. Nah, ini muncul kan? Lalu ini teks PDF-nya, kita bisa download. Oke, dia nggak otomatis, jadi kita klik ini, download. Nah, oke, muncul downloadnya, sudah ketemu artikelnya. Nah, saya akan share artikelnya. Ini. Nah, ini artikelnya sudah ketemu. Sebentar ya. Oke, saya mulai lagi. Jadi, tadi kembali ke sini. Diminta judul, ini judulnya ada. URL-nya ini ada. Lalu DOI-nya, bentar. DOI-nya ini ada nih, DOI. Nah, data-data yang harus dicarikan ini, DOI-nya. Terbitnya tahun berapa? Serialnya ini edisi 2, artikel kedua, dan seterusnya. Semuanya ada. Anda misalnya ingin menggunakan artikel ini untuk diringkas, maka setelah Anda ketemu tinggal memasukkan artikel ini ke dalam sistem gitu ya. Jadi kembali ke sini, SIM SKPM, yang ditanya di sini apa datanya? Yang ditanya di sini kan judulnya ada tadi, penulisnya ada, tipenya apa? Kalau jurnal berarti pilihannya berkala. Lalu nama itu nama jurnalnya. Nanti saya lengkapi ini, harusnya tidak hanya nama gitu ya. Lalu nomor berapa itu biasanya di depan ya, 2 tanda kurung. Volumenya itu biasanya kalau jurnal itu 2 tanda kurung 1 misalnya. Edisi itu barangkali untuk buku dan sebagainya, tapi kalau misalnya di situ nanti ada, Anda tuliskan. Halamannya ini penting, halaman ditulis misalnya 1 sampai 19. Tahun 2019. Medianya apa? Elektronik. URL-nya tadi kan masukkan ya, URL-nya di sini sebentar. URL-nya kan untuk menuju artikel ini. Nah, ini kan ada nih URL di sini kan. Gitu. Ini Anda bisa copy.
Copy, masukkan ke sini. Nah, doi-nya ini. Ini Anda bisa copy. Anda copy, Anda masukkan ke sini. Lalu dan seterusnya gitu. Jadi syarat lulus yang kedua adalah meringkas artikel minimal 12. Nah, bagaimana saya meringkas artikel? Itu adalah artikel yang Anda sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Jadi Anda tuliskan di sini untuk mengusulkan ke dosen pembimbing Anda. Itu salah satu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Anda bisa berkomunikasi melalui WA atau melalui email. Anda sampaikan artikel yang Anda ringkas melalui email atau melalui WA, itu bisa juga. Nah, setelah disetujui untuk diringkas, Anda tuliskan di sini. Jadi langkah kedua bisa seperti itu. Jadi yang pertama bisa memulai dari SIM. Kalau disetujui berarti nanti ada ACC, tapi kalau tidak disetujui nanti ada di-delete gitu. Tapi ada langkah yang kedua juga, yaitu Anda mengirimkan terlebih dahulu melalui email artikel-artikel yang Anda yang relevan dengan topik SP Anda, lalu Anda tunggu sampai disetujui artikel itu yang mana. Berikutnya adalah Anda tuliskan. Jadi setelah disetujui, Anda tuliskan saja langsung. Jadi kemungkinan untuk tidak di-delete ada. Gitu. Jadi karena sudah disetujui melalui email, dia tidak akan di-delete. Saya kira itu jadi yang bisa kita sampaikan terkait dengan ini. Ada pertanyaan terkait ini? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Apabila tidak terdapat doi di jurnalnya berarti nggak bisa ya Pak? Kebetulan doi itu bukan syarat wajib untuk diisi di dalam kolom itu gitu. Kalau URL pasti punya gitu ya. Nah, sebenarnya kita sudah punya standar untuk jurnal yang baik gitu ya. Itu adalah minimal dia punya doi. Jadi kalau dia punya hanya URL itu biasanya jurnalnya belum memiliki kualitas yang cukup baik. Jadi pilihlah jurnal yang sudah ada doi-nya minimal itu untuk standar kualitas dari sebuah jurnal. Kalau ada ISSN tapi nggak ada doi itu gimana Pak? Sama. Doi itu kan sebenarnya ISN online ya, semacam ISBN tapi terdaftar secara internasional gitu. Jadi menurut saya carilah, misalnya tadi ya topik tentang perkawinan anak, itu sekali search aja, sekali dalam pencarian itu kita bisa dapat 8.000 gitu di dalam Crossref tadi gitu. Artinya apa? Ya janganlah mencari artikel jurnal yang tidak ada doi-nya gitu. Jadi sebentar. Safira, topiknya apa? Kemungkinan saya ingin ngambil topik daya dukung lingkungan gitu sih Pak. Carrying capacity. Oke, daya dukung lingkungan. Dosen pembimbingnya siapa? Budina Pak. Oke. Tuh. Ada, ini kita bisa cek nih, tuh. Banyak sekali kan jumlahnya. Gitu. Artinya ya dari sekian banyak itu jangan pilih yang tidak ada jurnal, tidak ada doi-nya gitu. Itu saran saya. Karena kita akan terapkan standar-standar untuk jurnal yang bisa diringkas ketika nanti penilaian gitu. Jadi dari tim studi pustaka sangat menyarankan gunakanlah yang sudah ada doi-nya. Ada yang lain? Baik Pak, terima kasih. Bapak izin bertanya. Ya, silahkan. Ini terkait control card. Kalau untuk bimbingan melalui WA Japri, apakah juga boleh dimasukkan ke SIM SKPM, Pak? Nah, statusnya ini yang belum kita putuskan ya, apakah pembimbingan melalui WA itu dalam komunikasi teks di dalam WA itu sebagai bentuk bimbingan atau tidak gitu. Karena
dulu kartu kendali itu dirancangnya untuk tatap muka. Nah, sekarang meskipun online, tatap muka kan nggak ada kendala ya. Apakah itu video call atau Zoom meeting atau Google Meet itu kan nggak ada kendala. Nah, kalau teks dalam pesan teks misalnya WA dan sebagainya, itu dulu kita hitung sebagai bentuk komunikasi, bukan sebagai kartu kendali gitu. Meskipun bertanya, oh ya ini jurnalnya apa yang boleh saya ringkas, misalnya kita berkomunikasi bahwa mana jurnal yang boleh diringkas dan seterusnya. Nah itu kita hitung sebagai bentuk komunikasi, bukan sebagai kartu kendali. Tapi untuk kepastiannya akan saya tanyakan dulu ke koordinator, karena ini kan kasus baru ya selama pandemi ini gitu ya, pembimbingan melalui pesan WA gitu ya, tapi dalam bentuk teks. Gitu. Nah dulu itu kenapa kartu kendali itu muncul, karena kalau komunikasi bisa kapan saja, di mana saja, melalui email, melalui pesan teks dan sebagainya gitu ya. Tapi itu bukan masuk dari kartu kendali, karena kita tetap mewajibkan untuk bertemu tatap muka, karena untuk sharingnya lebih mudah gitu. Nah sekarang dengan kondisi pandemi, menurut saya, kalau saya secara pribadi sih, kalau pesan teks belum dihitung sebagai bimbingan, meskipun kontennya itu adalah bertanya tentang jurnalnya, bisa diringkas atau belum, dan seterusnya. Tapi saran saya sih bertatap muka, baik meskipun melalui online gitu. Gitu sih untuk sementara jawaban saya. Iya, baik, Kak. Ada yang lain? Soalnya DOSBIM saya juga mengatakan bimbingannya melalui WA Japri aja, kata beliau. Dosen pembimbingnya siapa? Kak Martua, Pak, sama Bapak Prof. Amo. Oke, ya. Ya, nanti ini jadi bahan diskusi buat tim studi pustaka. Nanti kita akan sampaikan apa namanya hasilnya, apakah itu dihitung sebagai bimbingan atau tidak. Ya, baik, terima kasih Pak. Novia, kalau dosen pembimbingnya belum masuk ke dalam control card, bagaimana? Dosen pembimbingnya siapa? Mbak Nisa, Pak Anissa Utami Seminar. Oke, Mbak Anissa ini karena baru diangkat jadi dosen, jadi dia namanya belum ada di sistem. Iya, beliau juga mengonfirmasi kalau akan ada di data IPB itu per tanggal 1 Maret. Oke, berarti nanti setelah Maret baru bisa saya daftarkan. Kemarin saya cari-cari memang namanya di database IPB itu belum muncul, jadi saya belum bisa memasukkan. Oke, jadi menunggu aja ya Pak ya? Ya, tapi sambil menunggu dia masuk ke dalam sistem, masih boleh untuk pembimbingan. Masih terus bimbingan aja, nanti begitu sudah ada di sistem, tinggal memasukkan datanya. Oke, siap. Makasih ya Pak. Ya. Bapak izin bertanya. Terkait bimbingan via WhatsApp Japri tadi Pak, saya kira itu termasuk bimbingan dan sudah saya masukkan ke control card Pak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa, biarin aja masuk ke situ. Nanti tinggal ditambahkan aja jumlahnya kan gitu. Atau nanti minta dosen pembimbingnya untuk menghapus untuk pembimbingan secara WA. Sebentar ya, break 5 menit dulu, nanti akan saya lanjutkan. Ya Pak. Oke, kita mulai lagi. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Ya, untuk sementara teman-teman boleh memasukkan WA Japri karena sudah terlanjur gitu ya. Tapi untuk berikutnya kita akan sampaikan terbarunya. Nanti saya konsultasi dengan koordinator mata kuliah terlebih dahulu. Oke, itu ya syarat yang kedua terkait dengan bisa kita mulai lagi ya? Bisa Bapak. Oke. Jadi syarat yang kedua itu. Jadi selain kartu kendali minimal 6 kali, lalu jurnal atau artikel yang diringkas minimal 12 kali, yang berikutnya adalah monitoring UTS dan monitoring UAS. Gitu. Jadi
Nah, ini yang sering lupa di dalam grup itu sudah diingatkan, tanggal sekian sampai jam sekian itu monitoring UTS. Terus tanggal sekian sampai tanggal sekian monitoring UAS. Nah, itu tidak pernah, ada beberapa yang tidak melakukan. Nah, biasanya nilainya akan kita buat BL, belum lulus gitu ya. Nah, biar lulus bagaimana? Ya, ini adalah sanksi administratif. Jadi begitu Anda nggak lulus karena Anda lalai tidak melakukan monitoring UTS maupun UAS, itu nanti Anda akan kita turunkan nilainya. Misalnya dosen pembimbing Anda memberikan nilai AB, maka tim SP akan memberikan nilai menjadi B. Kalau A berarti ya nilainya akan menjadi AB. Begitu. Jadi nanti akan secara khusus ada menunya. Jadi kalau misalnya kita kembali ke sini, sebentar. Di sini nanti ada menu yang namanya nah ini menu registrasinya belum ada. Ini harus saya aktifkan dulu gitu. Sama dengan menu kemarin misalnya menu registrasi misalnya. Nah, menu monitoring itu belum ada. Nah, saya bisa mengaktifkan dulu gitu. Saya sebagai admin, lalu saya aktifkan menu monitoring. Nah, nanti akan muncul menu monitoring di Anda. Gitu. Nanti diisi sesuai dengan isiannya. Ini saya aktifkan, lalu tolong nggak usah diisi dulu ya, gitu ya, karena nanti kita akan delete hasilnya juga. Misalnya di sini, semoga aja udah muncul. Nah ini monitoring. Nah ini Anda harus isi nama Anda. Nanti ini otomatis ya datanya. Nama, NIM, skema itu adalah UT reguler atau akselerasi. Topik itu adalah topik yang sudah Anda pilih. Konteks itu juga konteks yang sudah Anda pilih. Dosen pembimbing Anda siapa. Lalu tuliskan judul Anda. Ini semuanya tahun akademik, semester, periode, dan sebagainya ini sudah otomatis. Nah, status penyelesaiannya Anda tulis misalnya di sini. Ini karena saya pakai usernya Lulu ya, Lulu bukan peserta SP, jadi dia tidak muncul. Tapi kalau di Anda nanti pasti muncul data yang ini, yang warna abu-abu ini pasti sudah terisi. Nah, nanti Anda tuliskan misalnya telah meringkas 1, 2, 3 judul pustaka. Nah, Anda harus menceritakan masalah yang Anda hadapi apa. Ini yang penting. Jadi problem Anda menulis itu masalahnya apa. Jadi writing itu adalah problem Anda ketika Anda menuliskan studi pustaka. Anda tuliskan. Lalu adversary itu adalah problem ketika Anda proses pembimbingan dengan dosen pembimbing. Itu Anda tuliskan. Jadi sebanyak mungkin. Sedetail mungkin juga. Jadi jangan khawatir. Ini adalah kita menginventaris kalau teman-teman di sini ada masalah, maka kita bisa selesaikan. Kalau Anda tidak menuliskan masalah Anda di sini, kita nggak akan bisa bantu masalah yang Anda hadapi itu apa gitu. Nah ini syarat yang kedua dan syarat yang ketiga dan keempat, monitoring UTS, monitoring UAS gitu ya. Berikutnya adalah syarat yang kelima itu adalah Anda harus mengupload naskah. Nah ini. Naskah ini harus Anda upload. Nanti ada periodenya. Jadi upload naskah, lalu Anda pilih abstrak, lalu pilih file di dalam komputer Anda, lalu lembar pengesahan, pilih file di dalam komputer Anda, dan seterusnya. Satu-satu kita uploadnya. Dan seterusnya. Nah, yang terakhir, syarat yang terakhir adalah tentu dosen pembimbing Anda memberikan nilai. Jadi itu 6 syarat itu yang harus Anda harus Anda lakukan gitu. Nah, terkait dengan di sini ada lembar pengesahan, ini harus terpisah ya antara abstrak, lembar pengesahan, lalu naskah akhir. Naskah akhir ini berarti komplit.
Dari cover depan sampai akhir itu harus ada komplit isinya. Dari abstrak maupun lembar pengesahan yang sudah tanda tangan tuh sudah di situ semua. Jadi apakah harus dicetak untuk laporan SP ini? Kalau tim SP itu tidak mewajibkan untuk dicetak, tapi ada beberapa dosen yang mewajibkan untuk dicetak. Karena apa? Karena mungkin dosen Anda ingin punya koleksi karya tulis Anda. Jadi kalau itu berarti Anda wajib untuk ditanda tangan. Gitu. Nah, di sini lembar pengesahan yang harus Anda munculkan adalah tanda tangan DigiSign. DigiSign kan tentu Anda sudah familiar ya. Jadi lembar pengesahan itu harus tanda tangan secara online menggunakan DigiSign. Lalu di sini Anda masukkan misalnya saya menggunakan user mahasiswa gitu ya. Lalu Anda usulkan. Nah, ini. Anda pasti sudah paham lah gitu ya. Anda upload file lembaran pengesahan yang Anda tuliskan. Nah, saran saya di sini adalah cukup dosen pembimbing saja. Kecuali memang dokumen Anda ingin dicetak gitu ya. Ingin dicetak, maka ada 2 orang yang harus bisa tanda tangan. Gitu kan. Di sini misalnya sebentar, Lulu misalnya dosen pembimbingnya Freddy Antoni misalnya. Nah, ini. Tambah lagi, ini yang halamannya tetap halaman 1 misalnya. Dosen pembimbingnya Mahmudi Siwi misalnya. Nah, ketika memilih ini Anda periksa ya, Mahmudi Siwi sebagai mahasiswa apa sebagai dosen. Nah, Anda pilih, simpan dan seterusnya. Jadi yang kita inginkan adalah lembar pengesahan yang ditanda tangan secara digital menggunakan DigiSign sehingga kita bisa memverifikasi itu. Ada pertanyaan dari sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tapi tidak terkait masalah ini, Pak. Tapi masalah gimana sih, Pak, tips-tips atau kiat-kiat untuk dapat berkomunikasi dengan dosen gitu, Pak. Karena bagaimana jika saya takut misalnya nanti kita sudah pengen berprogres gitu, tapi tiba-tiba dosen pembimbingnya itu kayak susah dihubungin, diajak buat bimbingan itu susah kayak gitu, Pak. Apakah ada kiat-kiat tersendiri? Terima kasih. Ya, sebenarnya saya ada satu materi lain. Nah, ini PowerPoint-nya tidak saya yang membuat, jadi gerakannya aneh-aneh begini. Sebentar, belum muncul ya, belum saya share, lupa. Saya share dulu. Jadi ini PowerPoint-nya bukan saya yang membuat, tapi kita akan gunakan materinya. Nah, persiapan studi pustaka. Pertama, persiapan ilmiah. Tambahan jurnal, tambahan buku. Jadi harus Anda lebih sering banyak membaca. Persiapan psikologis. Jadi menguatkan kesadaran bahwa oh ya, tugas SP harus selesai. Kalau enggak, saya gagal akselerasi. Saya mengulang semester depan. Kalau saya gagal akselerasi, maka saya harus memulai dari awal lagi. Mulai memilih topik lagi, mulai desain pembimbing. Anda menyanyiakan kesempatan 1 semester. Lalu SP itu maksimal hanya 2 semester. Jadi kalau selama 2 semester Anda gagal, dinilai tidak lulus, maka ya kita sarankan untuk pindah jurusan gitu, karena Anda tidak bisa menyelesaikan untuk tahap berikutnya kalau SP-nya tidak selesai gitu. Berhubungan dengan patron itu bisa dosen pembimbing, bisa komdik, bisa tim studi pustaka gitu. Persiapan material,
ini karena dulu ya tatap muka waktu dirancang presentasi ini itu komputer atau laptop, kertas karena sudah dulu masih pakai konsultasinya masih pakai kertas gitu ya, langganan jurnal gitu. Karena sekarang kan tidak banyak yang menyediakan jurnal gratis ya. Kalau dulu tidak banyak yang menggunakan jurnal gratis, sekarang sangat berlimpah lah jurnal gratis itu. Lalu finansial, untuk saat ini biaya kuota lah yang paling besar, ini yang harus Anda lakukan. Nah, menambah literatur gitu ya, Anda harus ke jurnal perpustakaan, jurnal online maupun ke dosen minta. Nah, saya sendiri ini sebenarnya secara formal saya tidak menyarankan ini, Anda pakai Skyhub ataupun Genlib ya untuk download buku. Ini memang aplikasi dari Rusia yang bisa misalnya nih, kalau ada jurnal berbayar Anda bisa download gitu ya. Anda carilah di YouTube pasti banyak cara mendownload jurnal yang berbayar tapi bisa kita download itu. Nah, saya sebagai kuliah tidak menyarankan menggunakan itu, tapi Anda bisa begini. Anda kan bisa di dalam jurnal itu pasti ada emailnya. Ada email penulisnya. Anda bisa kirim email untuk minta artikel asli dari si penulisnya itu gitu. Itu cara formalnya gitu. Tapi cara informalnya ya tadi kita mengikuti hacker. Tapi itu sebagai kuliah ini tidak disarankan kira gitu. Tapi kalau sebagai mahasiswa ya itu boleh Anda lakukan gitu. Dosen pembimbing sebagai patron ini memberikan ciri ilmiah pada skripsi pihak yang dimintai surat rekomendasi untuk kuliah kembali atau bekerja. Jadi dosen pembimbing itu suatu saat itu akan menjadi patron Anda gitu. Ketika nanti Anda melamar S2 ke luar negeri, Anda cari dosen pembimbing. Ketika Anda melamar kerja untuk referensinya siapa, dosen pembimbing akan Anda cantumkan dan seterusnya. Nah, hubungan dengan dosen pembimbing itu beda ya dengan dosen PA gitu ya. Dosen pembimbing skripsi itu hubungannya bisa formal, tapi bisa juga informal, tapi tetap sopan gitu. Jadi kadang dosen pembimbing ngajak ketemuan gitu, ada beberapa dosen dan seterusnya gitu ya. Atau Anda di tag di Facebook misalnya gitu ya. Kalau Anda pembimbingannya Pak Arya misalnya itu biasanya ya lebih cepat Anda dibalas melalui tag Facebook daripada melalui WA misalnya gitu. Nah itu kan hubungan-hubungan yang informal. Kadang Anda dimintain tolong oleh dosen pembimbing Anda di luar dari kegiatan akademik kalau dulu tatap muka gitu ya. Tapi tetap sopan. Kecenderungan dosen semakin sibuk. Jadi dosen Anda gitu ya dengan kuliah online ini juga sesibuk Anda gitu. Jadi bahkan bisa jadi melebihi gitu ya. Kalau Anda kan kuliah mengerjakan tugas praktikum udah selesai. Kalau dosennya menyiapkan kuliah, memberikan kuliah, menyiapkan praktikum, menyiapkan tugas praktikum, memeriksa tugas dan seterusnya. Jadi Anda harus sudah menyampaikan draft minimal 1 atau 2 kali dalam seminggu. Itu Anda kirim saja terus. Gitu. Meskipun belum direspon. Nah, ini berapi-api ini yang membuatkan presentasi ini. Jadi biasanya ini masalah yang dihadapi oleh mahasiswa ketika tugas akhir adalah dulu ada kasus dosen ke luar negeri selama 6 bulan untuk postdoc lah, untuk kerjasama dan seterusnya lah gitu ya. Sehingga proses pembimbingan menjadi kendala. Tapi dengan kondisi pandemi ini kita jadi bersyukur kan gitu ya. Mau di mana saja, mau di luar negeri, tetap bisa bimbingan karena bisa dengan Zoom meeting, Google Meet atau pakai MS Team dan seterusnya. Ini kalau dulu ketika SP tatap muka itu dosen ke luar negeri ya udah nunggu mereka dosen pulang gitu ya. Berikutnya adalah orang tua meninggal. Nah, ini juga menjadi kendala bagi mahasiswa. Ini beberapa kasus yang sering kita alami ya. Dari beberapa yang mahasiswa yang mengalami kendala. Putus dengan pacarnya. Nah, ini jadi ambyar lalu sudah nggak semangat lagi dan seterusnya. Terus kemalingan laptopnya.
Jadi sudah nulis banyak gitu ya. Hilang laptopnya. Pernah itu mahasiswa SKPM habis penelitian sudah diinput, sudah mulai ngedraft 1, laptopnya hilang di kosan. Jadi dia harus mulai dari awal lagi tuh. Jadi hari kuesioner pindahin ke Excel dan sebagainya. Nah, biasanya akan males meneruskan skripsi maupun studi pustaka. Nah, ini ada satu kasus yang terjadi gitu ya. Menikahi suami karena kebetulan mahasiswi yang menghendaki putus kuliah. Jadi ketika dia sudah menikah gitu dengan suaminya, ternyata suaminya tidak, untuk konsultasi ke dosen pembimbing aja tidak diberikan izin gitu. Nah, ini kalau Anda mau menikah, syarat bisa menikahi Anda itu adalah salah satunya boleh melanjutkan kuliah gitu, menyelesaikan kuliah. Saran saya begitu. Nah, studi pustaka sebagai kegiatan utama, jadi Anda boleh sibuk di mana saja, di organisasi, di pengabdian dan seterusnya. Tapi Anda harus ingat bahwa studi pustaka itu kegiatan utama. Nah, Anda cek gitu. Kalau Anda masalah dengan dosen pembimbing, gitu ya. Kalau Anda ada masalah di luar dosen dengan dosen pembimbing, maka Anda bisa konsultasi dengan dosen pembimbing. Tapi kalau masalah Anda dengan dosen pembimbing, Anda bisa konsultasi dengan Komdik maupun tim studi pustaka. Nah, itu adalah orang-orang yang bisa Anda hubungi gitu ya. Saya kira itu. Jadi atas pertanyaan tadi, seandainya tidak dijawab-jawab, menurut saya tetap berprogres saja gitu ya. Sambil Anda kirimkan email, oh ini draft 1, ini draft 2, terus naskah jurnal yang Anda ringkas gitu.